warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadifah Yani Kurnia dari kelas 11B, jurusan Teknik Elektronika Daya dan Komunikasi, SMK Negeri 1 Cimahi. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang isi kandungan kitab Al-Quran. Sebelumnya, apa sih Al-Quran itu? Menurut bahasa, Al-Quran berasal dari bahasa Arab, yang mana merupakan bentuk jamak dari kata benda atau masdar, yang artinya yaitu bacaan atau sesuatu yang dibaca secara berulang-ulang. Sedangkan, menurut istilah, Al-Quran dapat diartikan sebagai kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang dijadikan sebagai salah satu mukjizat. Al-Quran terbagi menjadi 30 bagian, atau sering kita sebut dengan nama juz. Surah Al-Quran terdiri dari 114 surah, dari mulai surat yang pendek hingga surat yang panjang. Menurut riwayat Ad-Dur, Al-Quran terdiri dari 6.262 ayat. Menurut riwayat Hafs, Al-Quran terdiri dari 6.236 ayat. Menurut riwayat Warsi, Al-Quran terdiri dari 6.214 ayat. Al-Quran terbagi menjadi dua golongan, yaitu surah Makkiyah dan surah Madainah. Fungsi Al-Quran sendiri dalam agama Islam yaitu yang pertama, Al-Huda sebagai petunjuk, yang kedua, Al-Furqan sebagai pemisah, yang ketiga sebagai obat yaitu As-Sifa. Menurut sumber yang saya baca, di dalam Al-Quran terdapat banyak sekali kandungan yang dapat dijadikan pedoman atau pegangan umat manusia. Yang pertama, yaitu akidah. Akidah adalah keyakinan, yaitu keyakinan kita terhadap Allah, Rasul, malaikat, kitab-kitab Allah, hari kiamat, dan takdir. Yang kedua ada ibadah. Ibadah yaitu suatu kegiatan yang dapat dikerjakan manusia untuk mendapatkan ridhonya Allah. Contoh ibadah adalah yaitu 1. Melaksanakan sholat tepat waktu, 2. Berpuasa, 3. Zakat, 4. Pergi haji, 5. Berkurban, dan sebagainya. Akhlak merupakan perilaku atau tingkah laku manusia, baik akhlak yang terpuji maupun akhlak yang tercela. Yang keempat, hukum merupakan salah satu isi pokok ajaran Al-Quran yang berisi kaidah-kaidah dan ketentuan-ketentuan dasar yang menyeluruh bagi umat manusia. Yang kelima, peringatan. Sesuatu yang memberi peringatan kepada manusia, ancamannya adalah berupa siksa neraka. Kisah. Dalam Al-Quran juga berisi banyak kisah-kisah. Di antaranya adalah kisah para nabi, rasul, hari kiamat, dan lainnya. Akhir adalah dasar ilmu pengetahuan dan teknologi. Di dalam Al-Quran juga berisi tentang ilmu pengetahuan dan teknologi yang bersifat potensial agar dapat dikembangkan guna kemaslahatan dan kesejahteraan hidup manusia. Sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.